Prototype adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam perencanaan pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa datang. Apa saja sih tahapan pembuatan prototype dan kemasan produk barang atau jasa? Tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendefinisian produk. Pendefinisian produk adalah penerjemah konsep yang berhubungan dengan kebutuhan dalam bentuk perancangan yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua ada working model. Nah, working model ini tidak harus dipresentasikan fungsi produk secara keseluruhan, tetapi dibuat dengan skala seperlunya saja. Selanjutnya ada prototipe rekayasa, yaitu dibuat untuk keperluan pengujian, operasional, dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang keempat ada prototipe produksi, yaitu bentuknya dirancang dengan seluruh fungsi untuk menentukan kebutuhan dan metode produksinya itu bagaimana dan untuk menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk. Dan yang terakhir ada model. Nah, model ini merupakan suatu alat peraga yang mirip dengan produk yang akan dibangun. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan produk dan jasa. Kelebihan dari produk itu antara lain ada menghasilkan produk dalam bentuk fisik dan memiliki alur proses produksi yang jelas. Sedangkan untuk kekurangan produk itu adalah membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk. Yang kedua, membutuhkan tempat juga untuk penyimpanan barang berupa gudang dan membutuhkan banyak karyawan. Kelebihan dari jasa itu adalah tidak membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk, tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang, tidak membutuhkan banyak karyawan. Untuk kekurangan dari jasa itu adalah tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antar konsumen. Dan yang terakhir membutuhkan promosi berupa testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. Desain proses yang dibuat harus sinkron dengan tipe produk atau jasa yang akan dihasilkan. Desain produk untuk menetapkan jenis bahan yang lebih baik digunakan untuk membuat produk, menentukan standar, dan menggambarkan penampilan produk. Sedangkan untuk desain jasa itu menetapkan kayak bentuk penampilan fisik, gaya, terus manfaat psikologis yang akan diterima oleh pelanggan. Agar suatu proses desain efektif dapat dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana dan murah. Yang ketiga, kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk. Yang keempat, perkecil revisi yang diperlukan untuk membuat suatu desain yang dapat dikerjakan. Selanjutnya ada tahapan kegiatan desain produk. Yang pertama, memformulasikan hasil marketing research. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, kita perlu adanya memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Yang kedua, ada mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan produk, maka desainer perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan, misalkan tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada pembuatan sketsa. Pembuatan sketsa ini dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Terakhir itu adalah pembuatan gambar kerja. Nah, ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan desain produk. Gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil.